Kita lanjutkan sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, F ini diambil dari singkatan bahasa Inggris, yaitu freeze. Nah, air itu mempunyai titik beku 0 derajat Celcius. Jadi titik beku air itu itu 0 derajat Celcius. Kemudian ketika air ini kita tambahkan dengan suatu zat terlarut, misalkan zatnya itu adalah garam, maka titik bekunya akan mengalami penurunan. Jadi titik bekunya itu akan mengalami penurunan yang kurang dari 0 derajat Celcius. Jadi TFL-nya itu TFL atau titik beku larutannya itu akan kurang dari 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena adanya kristal yang menghalangi proses pembekuan. Itu di sini adalah kristalnya garam. Jadi dengan ditambahkannya zat terlarut, yaitu garam, maka titik beku akan mengalami penurunan. Nah, jadi titik bekunya itu titik beku air itu 0 derajat Celcius. Nah, ketika kita tambahkan zat terlarut, maka titik beku larutannya ini itu akan mengalami penurunan, sehingga titik beku larutannya akan berkurang dari 0 derajat Celcius. derajat Celcius. Nah, sehingga besar penurunan titik bekunya itu delta TF itu akan sama dengan T0F kurang TFL, di mana T0F itu merupakan titik beku air, kemudian TFL ini merupakan titik beku larutan. Nah, jika zatnya itu zat non elektrolit, maka delta TF-nya itu delta TF itu sama dengan KF kali M, di mana KF-nya ini merupakan tetapan penurunan titik beku, kemudian M-nya ini merupakan molalitas. Jadi M-nya ini M molalitas, kemudian KF ini tetapan penurunan titik beku, tetapan penurunan titik beku. Nah, kemudian di sini TFL-nya itu titik beku larutan, titik
beku larutan. T0F titik beku air. Titik beku air. Nah, itu kalau zatnya non elektrolit. Nah, bagaimana kalau zatnya elektrolit? Jika zatnya elektrolit, maka delta TF ini dipengaruhi oleh faktor Van Hoff, atau delta TF ini sama dengan KF kali M kali I. Nah, di mana I-nya ini merupakan faktor Van Hoff. I merupakan faktor Van Hoff. Nah, elektrolit itu kita tahu dia ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kalau dia termasuk elektrolit kuat, zatnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Kalau elektrolit lemah, kalau asamnya asam lemah, basanya basa lemah. Nah, kemudian di sini kalau non elektrolit, misalkan gula, glukosa, dan urea. Glukosa, urea, kemudian alkohol. Nah, jadi I-nya ini rumusnya untuk zat non elektrolit. Ini untuk elektrolit, kemudian yang ini untuk non elektrolit. Jadi I-nya itu dibedakan dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat, I-nya itu sama dengan N, sama dengan jumlah ionnya. Nah, kalau elektrolit lemah, I-nya itu sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfa itu adalah darjah ionisasi. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal yang telah kita tulis ini. Yang pertama, tentukan titik beku larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa. Nah, berarti 3,6 gram ini merupakan massa zat terlarutnya. Massa zat terlarut C6H12O6 glukosa. Jadi rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6 yang dilarutkan dalam 100 gram air. Jika KF-nya tetapan penurunan titik beku air itu 1,86 derajat Celcius per molar, kemudian mR glukosanya 180. Nah, soal yang pertama ini kita buat diketahui massa zat terlarut di sini sama dengan massa C6H12O6, massa glukosa itu 3,6 gram dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti ini adalah massa zat pelarut atau massa air itu rumus kimianya H2O.
Ini sama dengan 100 gram. Kemudian KF-nya di sini sudah diketahui. KF-nya 1,86. Kemudian MR glukosa. Nah, berarti MR dari glukosa, MR C6H12O6 itu sama dengan 180. Nah, yang ditanya adalah tentukan titik beku larutan. Titik beku larutan adalah TFL. Nah, berarti kita jawab karena glukosa ini merupakan zat non elektrolit, berarti ini non elektrolit. Maka untuk mencari TFL-nya kita gunakan rumus yang non elektrolit ini, yaitu delta TF sama dengan KF kali M. Nah, berarti delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF itu sendiri adalah T0F kurang TFL KF kali M. Nah, T0F itu berarti titik beku airnya, berarti ini 0. Kemudian TFL itu yang kita cari. KF M itu molar, itu gram per ml kali 1000 per P. P-nya di sini dalam gram, massa zat pelarutnya. Nah, berarti ini sama dengan min TFL sama KF-nya 1,86 gram per ml. Berarti gram ini adalah gram dari zat terlarutnya 3,6 per ml-nya 180. Nah, ini dikali dengan 1000 per P-nya massa zat pelarutnya 100 gram. Kita lanjut di sini. Jadi min TFL sama dengan 3,6 per 180. Nah, berarti ini boleh dibagi. Berarti ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti 1,86 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ini 1000 dibagi 100, ini 10. Jadi hasilnya itu 1,86 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10. Ini min TFL sama dengan 1,86 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita kalikan, berarti min TFL sama dengan 3,72 kali 10 pangkat min 1. TFL saja sama dengan min 3,72.
Jadi titik beku larutannya itu titik beku larutan min 3,72. Itu soal yang nomor 1. Jadi titik beku larutannya adalah min 3,72 kali 10 pangkat min 1, atau ini sama dengan min 0,372 derajat Celcius. Nah, itu soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjut soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Nah, di sini diketahui Kf-nya 1,86. Kemudian ArCa 40, kemudian Cl-nya 35,5. Nah, yang nomor 2 diketahui dari soal itu sebanyak 2,22 gram CaCl2. Berarti massa zat terlarutnya yaitu zat CaCl2 2,22 gram. Kemudian dilarutkan dalam 500 ml air. Berarti ini merupakan sebanyak 22,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Ini ralat soalnya nih. Ini bukan 500 ml, ini 500 gram air. Berarti massa zat pelarutnya 500 gram. Di sini zat pelarutnya adalah air, berarti MH2O. Kemudian zat pelarutnya di sini adalah CaCl2, MCaCl2. Jadi massa dari CaCl2 2,22 gram. Kemudian bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Berarti yang ditanya adalah titik beku larutan juga. Sama dengan soal yang nomor 1. Jadi yang ditanya adalah titik beku larutan. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tentukan dulu apakah zat terlarutnya itu merupakan zat non elektrolit atau elektrolit. Sekarang kita perhatikan CaCl2 ini. CaCl2 ini merupakan zat elektrolit. Berarti ini zat elektrolit. Elektrolit apa? Elektrolit kuat, karena CaCl2 ini merupakan garam. Nah, karena dia elektrolit kuat, maka kita gunakan rumus
delta TF yang larutan elektrolit. Berarti kalau larutan elektrolit itu dipengaruhi oleh faktor Van Hoff-nya. Berarti delta TF sama dengan KF kali M, kemudian ini dikali I, faktor Van Hoff-nya. Kemudian delta TF ini sama dengan T0F kurang TFL. Ini sama dengan KF kali M kali I. Nah, T0F itu titik beku air itu 0. 0 kurang TFL berarti min TFL sama dengan KF kali M itu gram per ml kali 1000 per P, satuannya gram di sini. Kemudian I. Nah, untuk mencari I-nya ini kita kembalikan ke zat CaCl2-nya. Jadi CaCl2 itu kalau kita buat ionnya itu Ca2+ tambah 2Cl min. Jadi yang duanya ini menjadi muatan dari Ca, kemudian yang satu di sini menjadi min muatan dari Cl. Jadi Ca2+ tambah 2Cl min. Nah, berarti di sini kan ada koefisien Ca-nya 1, di sini 2. Di sini 2 kan? Nah, penjumlahan dari koefisien ini ditambah dengan ini itu disebut dengan jumlah ionnya. Berarti I-nya sama dengan jumlah ion. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi I-nya itu 3. Nah, di sini min TFL sama dengan KF-nya sudah diketahui dari soal 1,86 gram 1 gram per ml. Berarti gramnya ini merupakan massa dari zat terlarutnya. Berarti di sini 2,22 gram per ml-nya. Berarti kita cari dulu ml dari CaCl2. Jadi ml dari CaCl2 kita buat di sini ml CaCl2. Jadi Ar Ca kali 1 tambah Ar Cl kali 2. ArCa berapa? ArCa 40 kali 1 berarti 40 tambah ArCl. Cl-nya 35,5. 35,5 dikali 2. Jadi 35,5 dikali 2. 0, 11. Ini 7. Jadi 71. Nah, 40 tambah 71 1. Jadi 111. Berarti ini 111 kali 1000 per 500 kali I-nya. Nah, jadi I-nya sini 3. Nah, ini TFL
Ini setelah kita cari titik beku larutannya itu sama dengan min 0,2232.